Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi kemudahan dan keberkahan dalam menjalankan aktivitas pada hari ini. Doa belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi sohri sodri wa yassirli amri wahluk uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar mata pelajaran PLBJ bab 5 ornamen Betawi jendela dan pintu. Peta konsep. Ornamen Betawi. Ada keragaman rumah Betawi, motif pada rumah Betawi dan maknanya, dan yang terakhir ornamen jendela dan pintu pada rumah Betawi. A. Keragaman rumah Betawi. Betawi memiliki keunikan rumah adat. Ada 3 bentuk rumah adat Betawi. Yang pertama, rumah bapang atau rumah kebaya. Yang kedua, rumah gudang. Dan yang ketiga, rumah joglo. Nah, ketiga bentuk rumah tersebut itu berbeda-beda pada tata ruang dan bentuk bangunannya. Namun, tata letak ketiganya hampir sama, yaitu terdiri atas ruang depan atau serambi, ruang tengah, dan ruang belakang. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, gambarnya yang pertama ada rumah kebaya, yang kedua ada rumah gudang, dan yang ketiga adalah rumah joglo. B. Motif pada rumah Betawi dan maknanya. Motif khas Betawi terdapat pada bagian-bagian dari rumah Betawi, biasanya dalam bentuk ukiran. Nah, motif ukiran di rumah Betawi itu sederhana, berbentuk geometris seperti segi empat, belah ketupat, lengkung, segitiga, dan titik. Nah, ukiran tersebut terlihat pada pintu dan jendela di rumah Betawi. Selain motif geometris, terdapat beberapa jenis motif lain yang digunakan pada rumah adat Betawi. Nah, diantaranya yang pertama, motif bunga matahari atau banji swastika. Nah, motif ini biasanya dipasang di bagian atas pintu rumah tamu. Nah, ukiran motif ini melambangkan kehidupan yang terang. Penggunaan motif ini mengandung harapan agar seluruh penghuni rumah memiliki pemikiran yang tenang. Yang kedua, motif bunga melati. Nah, ukiran ini biasanya dipasang di tiang rumah atau di bawah lisplang. Nah, bunga melati memiliki aroma yang harum sehingga motif ini melukiskan harapan bahwa pemilik rumah akan memiliki hati seharum bunga melati. Kemudian yang ketiga motif tapak dara. Nah, bunga tapak dara ini melambangkan kesehatan, sebab bunga ini memiliki manfaat untuk menyembuhkan berbagai penyakit seperti bisul, diabetes, kurang darah, dan ginjal. Nah, ukiran ini bermakna agar penghuni rumah selalu sehat. Kemudian 4. Motif gigi balang. Nah, motif ini berbentuk bulatan dan segitiga yang melambangkan kesabaran, keuletan, dan keberanian masyarakat Betawi. Nah, biasanya motif ini dipasang di bagian depan rumah atau lisplang khas Betawi. Yang kelima, motif gunungan atau tumpal. Motif ini biasanya digunakan pada tekstil dan anyaman. Motif gunungan atau tumpal berbentuk gunungan yang menyerupai segitiga. Nah, ukiran ini melambangkan harmonisasi 3 kekuatan, yaitu alam semesta, manusia, dan alam gaib. C. Ornamen pada jendela dan pintu rumah Betawi. Ornamen pada pintu dan jendela rumah Betawi itu terlihat sederhana. Daun pintu maupun jendela bagian depan terbuat dari kayu. Rangka kayu disusun sejajar dengan jalusi mendatar. Jalusi merupakan lubang udara yang berfungsi sebagai ventilasi. Jalusi hanya dipasang di bagian atas pintu dan jendela. Di beberapa rumah Betawi lain
Jalusi dipasang di seluruh bagian pintu dan jendela. Di bagian teras dan depan terdapat jendela tanpa daun. Masyarakat Betawi menyebutnya jendela bujang. Bentuk atasnya melengkung menyerupai kubah. Bentuk ini dipengaruhi oleh budaya Arab. Di beberapa rumah Betawi dilengkapi dengan kaligrafi. Jendela samping dipasang ornamen jendela bujang. Jendela ini tidak menggunakan daun jendela, tetapi kayu langsung ditanam seperti jeruji. Jendela bujang ini dicat hijau kuning. Ornamen ini dipengaruhi oleh kebudayaan Tionghoa. Nah, berdasarkan motif ornamen-ornamen tersebut, terlihat bahwa masyarakat Betawi memiliki kedekatan dengan budaya Arab dan Tionghoa. Oke, ada tugas untuk kalian. Mengerjakan kegiatan halaman 39, menggambar ornamen pintu dan jendela rumah Betawi. Kemudian kalian warnai dan difoto, kemudian kirim tugas ke WhatsApp saya. Oke, untuk pelajaran hari ini kita cukupkan ya sampai di sini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.